Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Citra, NPM 29. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan atau JST. Jadi, JST adalah sistem komputasi dengan arsitektur dan operasinya diilhami dari pengetahuan tentang sel syaraf biologi di dalam otak. JST dapat digambarkan sebagai model matematis dan komputasi untuk fungsi aproksimasi nonlinier, klasifikasi data, klaster, dan regresi non-parametrik, atau sebagai sebuah simulasi dari koleksi model jaringan syaraf biologi. Sistem ini akan melakukan pembelajaran yang bersifat derivatif untuk mencapai sebuah konvergensi. Artificial Intelligence akan melakukan proses belajar sendiri berdasarkan data histori yang telah didapat. Kemudian, berdasarkan itu akan dihasilkan experience data yang dipresentasikan pada decision boundary untuk mencapai nilai output. Jadi, sistem ini belajar dari berbagai pola input yang tersedia di dalam dataset dan menyesuaikan koneksi bobot untuk mencapai hasil yang diterapkan. JST adalah model komputasi yang terinspirasi oleh sistem saraf pusat dan digunakan dalam berbagai variasi sistem aplikasi sebagai alat bantu yang digunakan secara umum dan diaplikasikan untuk memprediksi, mengklasifikasi, dan klasterisasi atau mengelompokkan. Untuk komponen JST terdiri dari beberapa neuron, dan terdapat hubungan antara neuron tersebut. Neuron-neuron akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan output menuju neuron lain. Pada jaringan syaraf, hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi tersebut disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot tersebut. Jadi pada jaringan syaraf tiruan ini terdapat input dan output yang disambungkan dengan bobot. Untuk lebih jelasnya, seperti ini. Inputan dikirim ke neuron dengan bobot tertentu, kemudian diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai bobot yang akan datang. Hasil penjumlahan kemudian dibandingkan dengan nilai ambang atau threshold melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila inputan tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut diaktifkan dan akan mengirimkan output melalui bobot output ke semua neuron yang terhubung dengannya. Pada jaringan syaraf, neuron akan dikumpulkan dalam lapisan yang disebut lapisan neuron. Biasanya, pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan sebelum atau sesudahnya, terkecuali pada input layer dan output layers. Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan dirambatkan dari lapisan ke lapisan, mulai dari input layers sampai output layer melalui hidden layer. Algoritma pembelajaran ini menentukan arah perambatan informasi selanjutnya. Jadi, algoritma pembelajarannya pada JST ini ada backpropagation. Nanti kita akan bahas. Untuk komponennya yang lebih jelasnya ini. Input layersnya pada X1, X2, dan Xn ini. Dan dihubungkan dengan hidden layers dengan adanya sebuah nilai bobot yang diinisialisasi dengan W. Kemudian, antara hidden layer ini nanti akan dihubungkan ke output layer. Nah, ini memasuki ke algoritma backpropagation. Jadi, ini merupakan alat matematika yang terkenal dan ekstensif yang digunakan untuk prediksi dan perkiraan waktu, yang juga menentukan hasil untuk fungsi non-linear. Algoritma ini adalah algoritma perulangan yang mudah dan sederhana, biasanya berkinerja baik, walaupun data itu sangat kompleks atau berskala besar. Algoritma ini juga mempunyai keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan, serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap inputan pola yang serupa, walaupun tidak sama dengan pola yang dipakai selama pelatihan. Untuk fasenya ada 3. Untuk sebelumnya, backpropagation merupakan salah satu metode jaringan saraf dengan proses belajar terawasi atau supervised learning yang meliputi 3 fase, diantaranya fase maju, fase mundur, dan fase pembelajaran JST backpropagation error. Fase maju ini maksudnya inputan dihitung maju dari mulai
input layers hingga output layers menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase mundur adalah selisih antara output jaringan dengan target yang diinginkan, di mana merupakan kesalahan yang terjadi yang dipropagasikan mundur mulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di output layers. Untuk fase pembelajaran, dilakukan proses adaptasi bobot untuk masing-masing bobot antar layer. Antara layer input layer dengan hidden layer maupun antara hidden layer dengan output layer yang dilakukan secara terus-menerus sampai dicapai keadaan error yang paling minimum. Untuk arsitekturnya, setiap jaringan syaraf tiruan memiliki topologi khas yang melibatkan 3 lapisan, yaitu input layers, hidden layers, dan output layers. Input layers ini menerima pola inputan data dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Kemudian, unit-unit dalam hidden layers tersebut disebut unit tersembunyi, di mana outputnya tidak dapat secara langsung diamati, jadi diproses langsung dikirimkan ke output layers. Nah, pada output layers ini menghasilkan output yang berupa solusi jaringan syaraf tiruan terhadap suatu permasalahan yang telah diinputkan di input layers tadi. Nah, untuk arsitektur jaringan backpropagation sama dengan JST, karena backpropagation ini termasuk bagian dari JST, dimulai dari input layers, kemudian hidden layers, dan output layers, di mana V ini adalah bobot yang menghubungkan input dan hidden, dan W ini bobot antara hidden layers ke output layers. Untuk tahapan JST, ini ada 2, yaitu feed forward dan yang kedua backpropagation. Jadi untuk feed forward ini dilakukan mulai dari input layers menuju output layer, sedangkan backpropagation ini dari output menuju input. Untuk langkah yang pertama, menginisialisasi bobot dengan nilai random yang kecil. Kemudian, ketika kondisi berhenti salah, lakukan langkah 2 dan sampai 9. Ketika pasangan training, lakukan langkah 3 sampai 8 lah. Langkah ketiga ini, setiap input layers menerima input dan memancarkan kepada semua unit pada lapisan di atasnya atau hidden layers, kemudian hidden layers ke output layers. Nah, setiap hidden layers ini menjumlahkan bobot sinyal dari input dengan rumus ini. Dilanjutkan dengan mengaplikasikan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output dengan turunannya, menggunakan rumus turunan ini, dan mengirim sinyal ke semua lapisan di atasnya. Ini dilakukan ke output layers. Kemudian dilanjutkan dengan setiap output menjumlahkan bobot sinyal dari hidden. Dengan rumus ini, rumusnya sama, hanya beda variabel, tapi pada intinya sama. Dan mengaplikasikan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output. Sama menggunakan turunan juga. Nah, untuk backpropagation ini dimulai dari output, yaitu setiap output menerima pola target sesuai dengan pola training input menghitung informasi error menggunakan rumus ini. Kemudian menghitung koreksi bobot menggunakan rumus ini dan menghitung koreksi bias. Kemudian mengirim ke unit lapisan di bawahnya, ke hidden layers. Untuk langkah ketujuh, memasuki hidden layers, menjumlahkan delta input dari unit di lapisan atas dari output layers. Kemudian mengalihkan dengan turunan dari fungsi aktivasi untuk menghitung informasi error dan menghitung koreksi bobot serta menghitung koreksi bias. Menggunakan rumus tersebut. Untuk update bobot dan bias, setiap unit output memperbarui bias dan bobot. Dan setiap hidden unit memperbarui bobot dan bias. Kemudian tes kondisinya berhenti. Nah, langsung ini ke studi kasusnya. Saya mengangkat tentang prediksi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran. Dengan 40 dataset ini
terdapat 4 variabel input, yaitu X1, X2, X3, dan 1 target. Nah, untuk keterangannya X1 ini pengetahuan, X2 keterampilan atau kemampuan, X3 penilaian dan beban kerja, sedangkan X4 adalah bimbingan dan konseling. Data target 1 ini maksudnya siswa memahami mata pelajaran, di mana untuk rentang kategori outputnya seperti ini. Error minimum 0 sampai dengan 0,0010 merupakan masuk ke dalam sangat memahami, kemudian 0,0011 sampai 0,0100 ini memahami, kemudian 0,0101 sampai 0,1 ini cukup memahami. Nah, pada algoritma ini pertama menginisialisasi menggunakan 4 input layers, X1, X2, X3, dan X4, 2 hidden layer, serta 1 output layer dengan fungsi aktivasi sigmoid biner. Untuk inisialisasi yang pertama, menuliskan nilai input yang ada pada data pertama. Nah, untuk learning rate-nya 0,1, kemudian menginisialisasikan nilai bobot dari input ke hidden layer atau V dengan random. Kemudian ini ada 2 nilai V karena tadi terdapat 2 hidden layers, K1 dan K2, dan X1, X2, X3, X4 ini input layers. Kemudian nilai bobot W dari hidden layer ke output layers dengan nilai random. Output layers-nya ada 1, dan ini 2 hidden layers. Untuk penyelesaiannya ini memasuki tahap aktivasi, menghitung output tiap node pada hidden layer dan output layers. Caranya dengan mengalihkan inputan dengan nilai bobotnya. Kemudian menghitung nilai sigmoid dari hasil perkalian ini tadi, dihasilkan ini pada K1, pada K2 dihasilkan 0,69, lalu pada output layers-nya ini dihasilkan 0,55. Untuk setelah aktivasi selesai, menghitung nilai error dari output layers dan hidden layers. Untuk rumusnya seperti ini. Dan perhitungan ini, L ini dari perhitungan aktivasi di sini dimasukkan learning rate 0,1, dan ini perhitungan aktivasinya pada L. Kemudian dilakukan pada K1 dan K2 juga, pada hidden layers-nya. Nah, yang kemudian ini memodifikasi atau menghitung bobot baru untuk W11, V11, V12, V21 dengan menggunakan rumus ini. V2, V41, V42. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini dibandingkan pada JST 0,0116. Ini masuk ke kategori benar, cukup paham. 0,0232 ini juga benar, ke cukup paham. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan dari rentang kategori ini tadi. Dan ini sudah ditetapkan di awal. Nah, pada hasilnya ini di paper acuan saya hanya menampilkan 20 data saja. Namun, pada dasarnya ini kesimpulannya. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulannya menambah banyak hidden layer pada saat pelatihan dan pengujian bukan merupakan suatu hasil yang maksimal. Yang kedua, setelah dilakukan percobaan dalam proses pelatihan dan pengujian sistem, dapat diperoleh hasil yang baik dengan melihat MSE pelatihan yang terkecil adalah 421.
4 input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer. Karena pada dasarnya penulis ini mencoba dengan model 421, 431, 441, 451, dan 461, menambah hidden layer-nya. Namun, hasilnya tidak maksimal. Yang maksimal adalah 421. Dan ditarik kesimpulan, dengan model arsitektur 421 dapat melakukan prediksi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran dengan menunjukkan performa di atas 90%. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.